Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini bisa bersama merenungkan firman Tuhan kembali. Dan untuk itu mari saya mengajak kita semua untuk membaca Yeremia 17 ayat 9. Demikian firman Tuhan berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Dari ayat tersebut kita tahu saudara, ternyata hati seorang manusia bisa membatu. Dan kalau seseorang hatinya sudah membatu, maka segala yang dipikirkan, yang diperbuat, tindakannya penuh dengan kelicikan. Nah, kata licik tersebut saudara dalam bahasa aslinya adalah penuh kebohongan, licin, dan penuh tipu daya. Orang yang sudah membatu hatinya, tampaknya dia masih mengasihi Tuhan, tetapi sebenarnya lebih mengutamakan dirinya sendiri. Orang seperti ini tampaknya masih melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi yang dilakukannya tidak sepenuhnya benar saudara. Orang yang seperti ini juga tampaknya masih melakukan yang terbaik bagi Tuhan, tetapi sebenarnya hanya sebatas formalitas belaka. Nah saudara, bahkan kelicikan hati seseorang itu bisa memperdaya dirinya sendiri, sehingga dia merasa masih sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi sebenarnya sudah tidak lagi. Dia merasa masih dirinya adalah tetap orang baik, orang benar, padahal yang dilakukannya sudah tidak baik dan tidak benar lagi saudara. Nah saudara, dari mana kita bisa tahu bahwa seseorang mengalami kondisi hati seperti ini, penuh dengan kelicikan, hatinya sudah membatu? Saudara, tabernakel atau bait suci adalah pusat kehidupan bangsa Israel di Perjanjian Lama. Keadaan hati bangsa Israel itu bisa dilihat dari keadaan tabernakel atau bait suci yang ada di tengah mereka, saudara. Apabila hati mereka masih tertuju kepada Tuhan, maka tabernakel atau kemah suci masih terpelihara dengan baik. Ada korban yang dipersembahkan secara teratur. Api di mezbah selalu menyala. Imam-imam sibuk melayani. Tetapi saudara, kalau hati bangsa Israel mulai menjauh dari Tuhan, maka kemah suci atau tabernakel mulai terbengkalai saudara. Tidak ada lagi korban-korban yang dipersembahkan. Imam-imam tidak lagi melayani Tuhan. Bahkan api di mezbah Tuhan akhirnya menjadi padam. Dan apa akibat saudara kalau api di mezbah Tuhan padam? Saudara, kalau ini terjadi, maka bangsa Israel pasti cepat atau lambat akan mengalami kesusahan dan kesukaran. Sebagaimana kita bisa baca dalam 1 Raja-Raja 17 sampai dengan pasal 18, dikatakan di sana mezbah Tuhan roboh saudara. Sehingga apa akibatnya? Israel mengalami kekeringan selama 3,5 tahun karena tidak turun hujan. Dan saudara, selain musibah, kesusahan, maka apabila api di mezbah Tuhan padam, lambat laun Israel pasti akan kalah dengan musuh-musuhnya. Sebagaimana dituliskan dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, Israel dikalahkan oleh gerombolan-gerombolan dan mereka ditawan oleh mereka, saudara. Nah saudara, dalam kehidupan kita, seringkali kita juga mengalami kesusahan, kesukaran yang seharusnya nggak perlu kita alami. Dan itu terjadi karena hati kita sudah tidak sepenuhnya lagi tertuju kepada Tuhan. Sehingga mezbah hidup kita jadi padam, saudara. Dan apa tandanya kalau mezbah hidup kita sudah padam? Saudara, kita mungkin masih beribadah, masih melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tapi semua itu sudah jadi beban, saudara. Sehingga kita lakukan dengan asal-asalan dan tidak dengan tekun lagi. Ya, orang yang mezbah pribadinya, mezbah hidupnya mulai padam, dia dulunya melayani dengan sukacita. Melayani atau pelayanan dianggap sebagai sebuah kehormatan, tapi sekarang dia tidak mau melayani lagi, bahkan pelayanan dianggap sebagai sebuah beban. Nah saudara, seseorang yang mezbah hidupnya mulai padam, tidak hanya dilihat dari ibadah atau pelayanannya, tapi juga bagaimana dalam kehidupannya. Orang seperti ini yang mezbah hidupnya mulai padam, saudara, mungkin dosa-dosa lama dia muncul kembali. Dosa-dosa yang lama sudah ditinggalkan, mulai dilakukan lagi. Ya, orang seperti ini juga hidupnya dia nggak mau lagi dirugikan demi melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi semuanya diperhitungkan apakah ada keuntungan bagi dirinya sendiri. Ya, sehingga dia tidak mulai lagi berpikir untuk jadi berkat buat orang lain, apalagi jadi berkat untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Nah saudara, mari kita cek bersama keadaan diri kita. Apakah mezbah hidup kita masih menyala? Dan apakah hati kita masih tertuju kepada Tuhan? Kalau kita mengalami saudara
ibadah, pelayanan sudah jadi beban buat kita, kalau dosa-dosa lama sudah muncul kembali, kita tidak lagi mau hidup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi, saudara, saya khawatir kita akan mengalami kesusahan, kesulitan yang harusnya kita nggak perlu alami. Nah, karena itu saudara, kalau kita merasa mezbah hidup kita, mezbah pribadi kita sudah mulai padam, apa yang harus kita lakukan supaya api di mezbah itu menyala kembali? Wahyu pasal 2 ayat 5, saudara, mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat baik sekali. Ini pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus yang kehilangan kasih mula-mula. Dan karena itu bagaimana supaya kasih mula-mula mereka kembali? Wahyu 2 ayat 5 berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, saudara, kalau kita merasa mezbah hidup kita sudah mulai padam, saudara, yang harus kita lakukan adalah mari kita akui di hadapan Tuhan. Dan mari kita kembali kepada Tuhan dan lakukan lagi apa yang semula kita lakukan dengan sukacita. Mari kita kembali tekun beribadah, bangun mezbah doa kita, bangun mezbah keluarga. Jangan anggap itu sebagai beban dalam hidup kita. Penuhi panggilan pelayanan kita. Lakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan bagi Tuhan. Jangan lagi kembali pada kehidupan lama. Jangan biarkan dosa-dosa lama muncul kembali. Dan mari saudara, lakukan segala sesuatu karena kita tahu itu adalah kehendak Tuhan. Bukan hanya karena ada keuntungan yang kita dapatkan. Saya percaya kalau kita hidup seperti ini, saudara, itu sebagai suatu pertanda bahwa api di mezbah kita tidak padam, tapi terus menyala. Dan hati kita sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita hidup seperti ini, kita tidak akan mengalami kesulitan, kesusahan, apapun yang harusnya kita nggak usah alami. Bahkan saya percaya, akan ada pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di masa-masa sukar sekalipun, termasuk di masa-masa saat ini. Karena itu mari saudara, kita bersama-sama akan berdoa, supaya kita dimampukan untuk hidup ya dengan menjaga api di mezbah hidup kita tetap menyala. Mari satukan hati, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Hamba-Mu datang kepadamu Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk selalu menjaga api di mezbah hidup kami supaya tetap menyala. Biar kami tekun dalam ibadah kami, tekun dalam persekutuan pribadi, biar kami tekun dalam pelayanan, dan sekaligus kami juga menjaga hidup kami, supaya jangan sampai dosa-dosa lama kembali lagi, dan di hidup kami biarlah hanya untuk melakukan kehendak-Mu semata. Karena itu tolong berikan kami kekuatan Roh Kudus, supaya kami sanggup melakukannya. Dan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat buat jemaat Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau di segenap jalanmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah sekalian baik dari Tuhan, dari tempat maha tinggi, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah saudara, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.